Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiano Pramuditya Ardi dari kelompok 2 dan rekan kelompok saya, Ahmad Cahyo Ramdhani, akan mereview sebuah artikel yang berjudul Improvement of Sobel and Kenny H. Evoke Technique Using Mathematics Morphology Operation. Untuk bagian pertama dan kedua, yaitu bagian latar belakang, poin atau tujuan artikel akan dibacakan oleh Mas Ahmad Cahyo Ramdhani. Poin yang ditekankan pada artikel bahwa metode filtrasi, penghilangan noise, dan deteksi tepi banyak digunakan untuk mempermudah pemrosesan citra. Masing-masing memiliki banyak cara khusus untuk menyempurnakan gambar atau membantu pemrosesan langkah selanjutnya. Untuk bagian ini juga menjadi latar belakang artikel karena bidang tertentu seperti kesehatan dan kedokteran atau citra bangunan dua dimensi membutuhkan beberapa penelitian menggunakan pendekatan morfologi dan non-morfologi. Pendekatan morfologi yang digunakan seperti algoritma dilation, opening, atau erosion telah menarik perhatian siswa sejak beberapa dekade terakhir. Maka tujuan artikel ini yaitu untuk membahas implementasi pembukaan dan pelebaran untuk jenis citra tertentu. Menghasilkan judul ini juga mendapatkan beberapa tingkat perbaikan untuk beberapa tujuan banyak digunakan tujuan juga seperti deteksi tepi. Dan pada hasil percobaan didapatkan bahwa operasi morfologi sesuai untuk meningkatkan metode deteksi tepi yang Sobel dan cerdik. Deteksi tepi banyak digunakan pada bidang penelitian saat ini untuk membantu peneliti dalam meneliti objek berdimensi untuk menghilangkan noise yang menimbulkan pada suatu citra digital yang dapat mempengaruhi kualitas citra dengan menggunakan teknologi morfologi ini, di mana citra akan dilebarkan baik secara opening maupun erosi. Selanjutnya yaitu pada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan di sini, pengolahan citra dengan menggunakan komputer membutuhkan citra digital sebagai masukan. Gambar digital adalah gambar dua dimensi yang dapat ditampilkan pada monitor komputer sebagai himpunan terbatas dari nilai digital yang disebut pixel atau elemen gambar. Dalam pengolahan citra, artikel di sini menggunakan metode morfologi dan non-morfologi untuk perbaikan atau restorasi. Kemudian untuk algoritma morfologi ini bisa menjadi solusi ya untuk mempermudah pengolahan citra digital. Untuk penelitian seperti pelebaran atau erosi, kemudian opening dan closing. Selanjutnya yaitu pada bagian morfologi methods atau metode morfologi. Yang pertama di sini terdapat dilasi ya, yaitu merupakan dua operasi morfologi mendasar, yaitu erosi dan dilasi yang didasarkan pada operasi Minkowski. Pelebaran ini membutuhkan strel ya, atau struktur elemen sebagai parameter. Untuk dilasi himpunan Ik oleh elemen penataan B di sini dilambangkan dengan SB dalam kurung Ik. Dan didefinisikan sebagai lokus ya. Lokus titik Ik sehingga B mengenai Ik ketika asalnya bertepatan dengan Ik. Dan ini adalah definisi dari dilasi. Yang kedua yaitu closing. Operasi closing merupakan gabungan dari operasi erosi dan dilasi yang dilakukan berurutan. Operasi closing juga berfungsi untuk menghilangkan atau menutup lubang-lubang kecil yang ada pada segmen objek. Ini adalah definisi
dari operasi closing. Kemudian selanjutnya yaitu opening. Untuk operasi opening ini adalah operasi erosi yang diikuti dengan dilasi menggunakan struktur elemen yang sama. Kemudian untuk operasi ini juga berguna untuk menyempurnakan konstruksi objek ya, dan menghapus keseluruhan piksel di area yang terlalu kecil untuk ditempati oleh elemen penataan. Dengan kata lain, struktur kertas yang ukurannya lebih kecil dari elemen struktur akan dihilangkan erosi, kemudian dilakukan penghalusan melalui dilasi. Dan ini adalah definisi ya dari operasi opening. Namun untuk operasi opening juga sering dikatakan sebagai idempotent. Dalam kata lain, jika gambar dikenakan untuk operasi opening, maka pengenaan opening dengan elemen instruktur yang sama tidak membawa efek apapun. Properti ini dapat dituliskan seperti ini ya. Dan selanjutnya yaitu untuk operator pembuka dapat dimanfaatkan sebagai low pass filter, terus juga high pass filter, dan yang terakhir yaitu field escape filter jika elemen konstruktornya berbentuk piringan atau disk. Ini adalah rumus-rumus dari masing-masing bagian. Yang pertama yaitu low pass, yaitu AOB pangkat H, kemudian untuk high pass adalah A dikurangi AOB pangkat H, kemudian untuk band pass yaitu AOB pangkat H1 min AOB pangkat H3 dengan diameter B pangkat H1 lebih kecil dari B pangkat 2, BH pangkat B pangkat H2. Selanjutnya yaitu Sobel and Kenny edge detection. Untuk proses deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny dapat dijabarkan menjadi 5 sub-proses. Yang pertama yaitu smoothing. Di sini melakukan operasi smoothing atau blur untuk menghilangkan noise dari gambar. Selanjutnya yaitu mencari gradingnya. Dalam kata lain, di sini tepian harus ditandai hanya di area yang bermagnitudo besar. Diperoleh setelah mendapatkan gradient gambar. Kemudian yaitu non-maximum suppression atau penekanan non-maksimum. Di sini hanya maksimum lokal yang dianggap sebagai edge atau tepi. Kemudian double thresholding. Ini merupakan bagian untuk menentukan sisi prospektifnya. Kemudian yang terakhir adalah pelacakan histeresis. Ini adalah tepi akhir yang akan diperoleh setelah menekankan semua tepi itu. Semua tepi itu tidak terhubung ke tepi yang kuat atau sangat pasti. Dan deteksi tepi operator Sobel diperkenalkan oleh Irwin Sobel pada tahun 1970, dan operator ini menggunakan operasi 3x3 matrix ya. Dan ini adalah contoh gambar dari Sobel and Kenny improvement ya, untuk operasi opening dan operasi closing. Ini untuk perbedaan dari gambar masing-masing operasi. Selanjutnya yaitu grayscaling. Ini merupakan proses dari hasil citra yang akan diproses lebih lanjut dengan mengubah citra tersebut menjadi citra keabuan. Karena gambar hasil resize adalah gambar dengan model warna RGB. Dan model warna ini terlalu kompleks karena menggunakan 3 lapisan warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi untuk gambar yang masih dalam bentuk RGB akan dikonversikan terlebih dahulu menjadi warna keabuan. Baru kemudian akan dilakukan proses edge detection. Kemudian yaitu dilasi. Ini lanjutan dilasi ya, di mana di sini menggunakan disk, line, dan rectangle shape dari strahl. Karena bentuk-bentuk strahl ini umum digunakan dalam tujuan deteksi. Selain itu,
Distrel adalah bentuk yang paling umum digunakan proses morfologi. Efek yang dihasilkan merata ke segala arah. Jadi, ini mempermudah proses selanjutnya. Dan operasi selanjutnya adalah operasi opening. Selanjutnya, dari hasil dilasi yang diolah dengan menggunakan operasi opening, penghapusan yang dilakukan dengan operasi opening secara horizontal dan vertikal adalah untuk mendapatkan gambar yang lebih mudah diproses pada tahap verifikasi. Selanjutnya adalah performance evaluation. Di sini menerapkan rasio piksel tepi dengan ukuran gambar untuk menilai metode yang diusulkan. Dan ini adalah formula perhitungan rasio, di mana NNZ atau garis Y dibagi dengan garis X, di mana Y adalah tingkat edge detection dari gambar black and white atau gambar hitam putih. Kemudian X adalah tingkat tepi deteksi dari gambar aslinya. Rasio piksel tepi terhadap ukuran gambar mengukur jumlah relatif antara piksel tepi dan ukuran gambar total. Rasio yang lebih besar artinya bahwa edge detector mengidentifikasi lebih banyak edge pixel. Selanjutnya adalah eksperimen dan hasilnya Pertama, dari tiap tahapan dikelompokkan terlebih dahulu dengan metode edge detection, yaitu dengan Kenny dan Sobel. Setelah kedua operasi tersebut dilakukan, selanjutnya dicatat hasil perbandingan antara jumlah edge dan jumlah piksel gambar awal sebelum diberikan operasi Kenny atau Sobel. Hasilnya disajikan pada tabel 1 dan 2, di mana gambar asli ditunjukkan pada gambar 2. Ini untuk gambar-gambarnya Di sini untuk operasi dilasi citra pertama, yaitu Coin Coin pada gambar pertama dapat meningkatkan rasio baik dengan strel atau elemen struktur berupa disk, line, maupun rectangle shape. Kemudian pada gambar kedua, operasi pelebaran juga meningkatkan nilai rasio. Namun untuk operasi opening tidak lebih baik karena mendeteksi lebih sedikit tepi. Hal yang sama terjadi pada citra ketiga, baik dengan metode dilasi maupun opening. Namun peningkatannya tidak signifikan. Untuk objek keempat dan kelima, dari 4 percobaan untuk metode Sobel hanya berhasil meningkatkan operasi dilasi dengan menggunakan garis trail. Perbandingan antara jumlah edge dan jumlah piksel gambar awal sebelum diberikan operasi Kenny disajikan pada tabel. Ini untuk tabel tabel-tabel untuk bagian tabel ke-1 itu ketika menggunakan operasi Kenny. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Sobel. Ini untuk masing-masing value pada gambar Coin, match, original, cost, dan leve. Kemudian ini adalah parameternya, yaitu disk, line, maupun rectangle shape. Dan dari hasil percobaan terlihat bahwa citra yang mengandung unsur-unsur bangunan ruang 2 dimensi cenderung mengalami peningkatan hasil untuk setiap morfologi seperti operasi dilatasi dan bukaan. Sedangkan citra dengan elemen bangunan atau bentuk 3 dimensi kurang sesuai karena tidak ada peningkatan hasil dari operasi morfologi, entah itu dari dilasi maupun opening. Di sini juga bereksperimen dengan beberapa citra dengan kombinasi beberapa varian strel. Pertama untuk citra seperti cos di sini dengan beberapa posisi strel dan radian ditetapkan seperti berikut. Ini untuk bagian cos dari figur atau gambar kedua, dan hasil
yang ditampilkan bisa bervariasi ya. Dan dari hipotesis yang diperoleh adalah derajat Strehl atau garis Strehl kemiringan tidak cukup berpengaruh terhadap hasil. Yang lebih penting tergantung pada gambar dan elemen gambar mana yang digunakan sebagai Strehl. Demikian pula perubahan berbentuk Strehl dari beberapa bentuk Strehl antara disk, kemudian persegi panjang ya, atau rectangle shape, kemudian garis, kemudian oktagon segi 8, dan persegi tidak terlalu berbeda dalam menghasilkan nilai masing-masing. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif ya, karena hanya membahas masalah-masalah aktual, yaitu tentang bagaimana proses atau improvement ya dari Sobel and Kenny untuk pendeteksi tepi dari gambar. Dan ini adalah flowchart dari metode penelitian ya. Perkiraan flowchart dari metode penelitian ini yang pertama yaitu melakukan terlebih dahulu latar belakang penelitian. Kemudian tujuan dari penelitian ini seperti apa. Lalu jika tujuan penelitian dan latar belakang sudah ditentukan, maka akan melakukan perhitungan dan mengimplementasikan proses image-nya. Jika terdapat kesalahan dalam proses, maka akan melakukan perbaikan perhitungan dan mengimplementasikan ulang. Namun, jika tidak terdapat kesalahan, maka akan langsung dibuatkan laporannya, kemudian selesai. Ini untuk flowchart pada metode penelitiannya. Selanjutnya yaitu bagian terakhir ya, untuk conclusion atau kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Dani. Kesimpulan, operasi pelebaran menggunakan Strehl lain lebih efektif dibandingkan jenis Strehl lainnya. Hal ini karena fitur derajat yang memberikan banyak pilihan tergantung pada gambar. Operasi morfologi yang merupakan metode lama masih dapat digunakan dengan beberapa metode perbaikan, misalnya dengan kombinasi Sobel atau operasi cerdik. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa morfologi sangat berguna untuk membentuk suatu gambar yang lebih mudah dikenali sesuai dengan proses peningkatan gambar. Operasi atau teknik praktik morfologi seperti pelebaran, pembukaan, dan penutupan dapat diterapkan secara luas pada citra dan lebih baik pada gambar grayscale. Mungkin cukup sekian untuk review artikel dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.